Yang sedang haji atau umroh jangan lupa menziarahi 16 tempat ini di Makkah. Yang subscribe, like, dan share semoga bisa haji dan umroh. Makkah adalah kota yang memiliki sejarah yang sangat penting bagi umat Islam. Kota ini adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang penuh berkah. Berikut adalah 16 tempat ziarah yang bisa dikunjungi di Makkah. 1. Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah tempat di mana Ka'bah berada. Masjid ini menjadi pusat bagi jemaah haji untuk melaksanakan tawaf, sa'i, solat, dan iktikaf. Berdasarkan hadis, solat di Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali lipat dibandingkan solat di masjid lainnya. Masjidil Haram dibangun kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 17 Hijriah. Saat ini, luasnya lebih dari 750.000 meter persegi dengan kapasitas menampung hingga 2 juta jemaah solat. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terus melakukan perluasan hingga hari ini. 2. Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali Ka'bah yang sebelumnya telah rata dengan tanah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berada tepat di lokasi yang sama dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam. Tinggi Ka'bah adalah 14 meter, dengan panjang dari arah Multazam 12,84 meter, panjang dari arah Hijr Ismail 11,28 meter. Panjang antara Rukun Yamani dan Hijr Ismail 12,11 meter, dan panjang antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 11,5 meter. Hingga saat ini, Ka'bah tetap menjadi tempat suci dan tempat berkumpul yang aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tawaf, iktikaf, ruku, dan sujud. Bahkan memandang Ka'bah saja sudah dianggap sebagai ibadah. 3. Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan rumah tersebut kepada Aqil, putra pamannya Abu Tholib. Setelah itu, rumah tersebut beralih kepemilikan kepada Muhammad bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian, rumah tersebut dipugar dan diubah menjadi perpustakaan oleh Syekh Abbas Kathan. 4. Gua Hiro, di Jabal Nur. Jabal Nur terletak sekitar 6 km di sebelah utara Masjidil Haram. Di Gua Hiro, yang berada di Jabal Nur, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama berupa Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. 5. Gua Sur di Jabal Sur. Jabal Sur terletak sekitar 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram. Jabal Sur memiliki sejarah penting dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy di Gua Sur yang berada di Jabal Sur. Ketika kafir Quraisy sampai di Gua Sur, mereka melihat mulut gua telah tertutup sarang laba-laba dan terdapat burung merpati yang sedang bertelur. Mereka pun menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mungkin berada di dalam gua tersebut. 6. Jabal Rahmah. Dari perkemahan Arafah, para jemaah haji dapat melihat sebuah bukit dengan tugu di puncaknya yang dikenal sebagai Jabal Rahmah. Menurut riwayat, Nabi Adam dan Siti Hawa pernah terpisah untuk waktu yang cukup lama. Selama masa itu, mereka saling mencari dan akhirnya bertemu di Padang Arafah. 7. Masjid Jin. Masjid Jin terletak di sebelah kiri jalan menuju perkuburan Mala, di samping jembatan penyeberangan. Masjid ini dinamakan demikian karena di tempat inilah Rasulullah SAW menulis surat kepada Ibnu Mas'ud ketika menerima rombongan jin yang ingin membayat beliau. 8. Masjid Syajaroh. Menurut Al-Azraqi dan Al-Faqihi, Masjid Syajaroh terletak berhadapan dengan Masjid Jin. Di tempat inilah terdapat pohon yang mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau memanggilnya. Menurut riwayat, Rasulullah SAW memanggil sebuah pohon di daerah tempat Masjid Syajaroh kini berdiri. Pohon tersebut tercabut dari tanah dan memenuhi panggilan Rasulullah SAW hingga berada di hadapannya. Setelah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pohon tersebut kembali ke tempat asalnya. 9. Masjid Zitua. Masjid Zitua didirikan sebagai penghormatan kepada Zitua. Ceritanya, Rasulullah SAW pernah menginap di daerah tersebut dan mandi di sumur Zitua sebelum pergi ke Masjidil Haram untuk ibadah haji dan umroh. 10. Masjid Namirah. Masjid Namirah dibangun di lokasi di mana Rasulullah SAW memberikan khotbah saat wukuf di Arafah. Sebagian dari masjid ini yang menghadap ke timur terletak di Wadi Urana.
Meskipun berdekatan dengan Arafah, tempat ini tidak termasuk dalam wilayah Arafah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk melakukan wukuf di sana. 11. Masjid Baiyah. Masjid Baiyah terletak di Mina, sekitar 7 km dari Makkah. Di masjid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima bayat dari 12 laki-laki dari kabilah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqobah dan berjanji untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, tidak menyekutukannya, taat pada perintahnya, dan menjauhi larangannya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayat kedua, yang melibatkan 73 lelaki dan 2 perempuan dari delegasi Yasrib, juga terjadi di tempat yang sama 1 tahun setelahnya. 12. Masjid Al-Haf. Masjid Al-Haf terletak di sebelah selatan Bukit Mina. Nama Al-Haf sendiri memiliki arti tempat di mana permukaan gunung naik dan turun. Masjid Al-Haf adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat selama tinggal di Mina. Sholat tersebut dilakukan di kubah yang terletak di tengah masjid. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah sholat di Masjid Al-Haf 70 Nabi. Hadis riwayat Baihaqi. 13. Masjid Hudaybiyah. Masjid ini terletak di daerah Hudaybiyah yang terletak di antara Makkah dan Jeddah, dengan jarak sekitar 25 km dari Masjidil Haram. Nama Hudaybiyah berasal dari seorang laki-laki yang menggali sumur di daerah tersebut. Di dekat sumur tersebut terdapat pohon rindang yang bernama Hadba. Pohon ini menjadi saksi dalam peristiwa Baiat pada tahun 7 Hijriah yang juga dikenal sebagai Baiat Al-Ridwan. 14. Masjid Tanim. Tanim adalah batas tanah haram Makkah dari arah Madinah, terletak di sebelah utara Makkah. Masjid yang ada di Tanim juga dikenal sebagai Masjid Aisyah. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membawa Aisyah radhiyallahu anha ke Tanim. Di sana, Aisyah berihram untuk melakukan umroh setelah Haji Wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 15. Masjid Jiranah. Kata Jiranah, yang juga dikenal sebagai Juranah oleh penduduk Makkah, merujuk pada sebuah perkampungan kecil yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Di sana terdapat Masjid Jiranah yang digunakan oleh penduduk Makkah untuk berihram saat melaksanakan umroh atau haji. Perkampungan Jiranah merupakan perbatasan kota haram dari selatan Makkah ke arah Taif. Oleh karena itu, di daerah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berihram untuk melaksanakan umrohnya yang ketiga. 16. Masjid Masyaril Haram. Masjid Masyaril Haram adalah sebuah masjid yang terletak di kawasan Masyaril Haram atau Muzdalifah. Luas utama masjid ini sekitar 1.700 meter persegi, namun pada masa Abbasiyah luasnya mencapai 4.000 meter persegi. Pada masa Abbasiyah, Masjid Masyaril Haram tidak memiliki atap dan hanya dikelilingi oleh pagar. Namun, setelah mengalami beberapa kali rekonstruksi dan pemugaran, masjid ini kini berbentuk persegi panjang dengan luas area sekitar 5.040 meter persegi. Masjid ini mampu menampung lebih dari 12.000 jemaah. Wallahu a'lam bishawab.